Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh-soleha hebat. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum hari ini? Kaifa asbahtum? Bagaimana pagi kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda soleh-soleha, kita pagi ini masuk ke pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah ya. Hayya bina naftah darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ananda soleh-soleha, Ibu Rahma akan memberikan antum materi hari ini, yaitu iman kepada Allah, seperti pada lagu yang nanti akan kita nyanyikan ya. Coba kita dengar bersama-sama ya. Wahid, Isnan, Salasa. Anak-anak soleh percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kodo dan kodar. Yang keenam, itulah dia rukun iman. Itulah dia rukun iman. Nah, berbicara soal rukun iman, pada pelajaran hari ini kita akan belajar rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman artinya adalah kita percaya. Percaya artinya kita yakin. Yakin dengan hati, baik dengan lisan, dan mengamalkan segala perbuatannya. Bagaimana kalau orang yang tidak beriman, Bu Rahma? Orang yang tidak beriman disebut orang kafir, sedangkan orang yang beriman disebut mukmin. Jadi, sebagai orang yang beriman, maka kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat pada Quran yang artinya, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, hadiahnya apa kalau kita beriman, Ibu Rahma? Orang yang beriman akan masuk surga, sedangkan orang kafir akan masuk neraka karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti bahwa Allah itu ada, Ibu Rahma? Allah itu ada, bisa kita lihat bahwasanya segala yang diciptakan di muka bumi ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam semesta, kemudian adanya langit dan bumi, adanya hewan, manusia, tumbuhan, itu semua adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah yang Maha Pencipta. Ciptaan Allah di daratan apa saja, Ibu Rahma? Nah, seperti yang Ibu Rahma tadi jelaskan, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Hewannya apa saja ini daratan? Banyak sekali, ada sapi, ada kambing, ada kelinci, ada rusa, dan lain-lain. Kalau di lautan, Ibu Rahma, di lautan juga banyak, ada hewan juga, ada tumbuhan. Hewannya apa saja? Ada ikan, ada lumba-lumba, ada gurita, dan lain-lain. Kalau di udara pun sama. Di udara ada hewan yang bisa terbang. Apa saja? Burung, kupu-kupu, kelelawar, lebah, dan lain-lain. Tentu keberadaan Allah itu tidak dapat kita lihat ya, Nak ya. Kemudian kalau Allah tidak dapat kita lihat, bagaimana, Bu Rahma? Kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Mari kita selalu azamkan bahwa di mana saja kita berada, Allah selalu melihat dan memperhatikan kita. Jadi, kalaupun nanti Ananda tidak mengerjakan sholat diam-diam, Allah melihat, karena Allah Maha melihat segala sesuatu, Maha mendengar segala sesuatu, dan Allah Maha semuanya. Allah lah yang Maha menghidupkan dan mematikan semua makhluk ciptaannya, termasuk kita. Allah pula yang nanti akan membangkitkan kita setelah meninggal di yaumul akhir.
kemudian dibangkitkan, kita dimintai pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia. Jadi ananda soleh soleha, mari kita selalu berbuat kebaikan agar kita nanti selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah itu adalah Esa. Apa arti Esa, Ibu Rahma? Seperti yang terdapat pada Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa artinya adalah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu yang harus disembah oleh semua makhluknya. Jadi jangan lupa ya ananda hebat Ibu Rahma, niatkan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah kita, sholat kita, membaca Al-Quran, bersedekah, menolong orang lain, semuanya kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niatan yang lain. Karena apa? Kalau niat kita hanya untuk dipuji orang lain, maka perbuatan kita hanyalah sia-sia belaka. Kemudian, apa bukti keesaan Allah, Bu Rahma? Bukti keesaan Allah, coba antum perhatikan diri antum. Antum punya tangan, punya kaki, bisa bernafas setiap hari, itu semua karena Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebaik mungkin. Lantas, kenapa kita tidak bersyukur? Nah, kemudian lihat juga di sekitar kita ada siapa saja, ada apa aja. Ada hewan, ada tumbuhan. Siapa yang menciptakan dan menghidupkannya? Tentu ialah Allah yang Maha Esa. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan panas, hujan, menciptakan siang dan malam. Itu semua adalah bukti bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu. Semua yang diciptakan oleh Allah wajib untuk selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik ananda soleh soleha, harapan Ibu Rahma setelah nanti antum belajar tentang iman kepada Allah, ananda soleh soleha bisa mengetahui apa arti iman kepada Allah, kemudian bisa menyebutkan apa-apa saja ciptaan Allah, kemudian bisa mengetahui arti Allah itu Esa dan mengetahui segala bentuk bukti keesaan Allah. Baik, untuk latihan kita hari ini silakan ananda iftah atau buka kitabunnya pada halaman 43. Silakan ananda langsung mengerjakannya di buku ya nak ya. Baik, hal indakum soal, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, mari kita tutup pembelajaran kita ya. Hayya bina naktatim darsana bikirati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda soleh-solehat, tetap semangat beribadah dan belajar dari rumah ya. Selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita semua selalu Allah lindungi dan segera Allah angkat wabah ini dari muka bumi kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhirnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.